pagi adik-adik. Salam jumpa kembali dengan kakak di sini. Hari ini kakak sungguh bahagia. Kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, hari ini kurasa bahagia. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami anak-anak-Mu berkumpul untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun masih dalam keadaan online Tuhan, namun kami percaya Tuhan Yesus akan tetap menyertai kami. Tuhan Yesus akan hadir di tengah-tengah kami. Karena kami tahu di mana 2-3 orang anak-Mu berkumpul, maka roh Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat yang ke-28 mengatakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Nah adik-adik, kita harus tetap memiliki harapan. Sebagaimanapun keadaan kita, sebagaimanapun sulitnya situasi yang kita hadapi, kita tidak perlu khawatir. Mari adik-adik kita naikkan pujian. Jangan kamu khawatir, dengan penuh semangat. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Untuk itu berlimpah sukacita di dalam kehidupan kita. Mari hari-hari kita naikkan pujian, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai suluh pada jalanku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online sekolah Minggu. Adik-adik, sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur berterima kasih hanya karena kebaikan-Mu saja kami bisa mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami Bapa, Engkau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami sungguh-sungguh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-18 sampai 37. Karena ayatnya cukup panjang, kakak akan membicarakan hal-hal yang penting saja. Dan tema atau judulnya hari ini adalah bukan pemberi harapan kosong atau bukan PHK. Demikian firman Tuhan. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah dia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya lah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Adik-adik, dilanjutkan ayat yang ke-27. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah itu, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal itu daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku itu di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dilanjutkan adik-adik ayat yang ke-33. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Ayat yang 36. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata,
Panggillah perempuan Sunem itu, dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya, lalu keluar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, dalam perjalanannya Nabi Elisa seringkali mengunjungi satu desa yang bernama Sunem. Di Sunem ini dia seringkali melewati desa itu, dan setiap kali dia melewati desa itu, dia selalu diundang makan oleh seorang perempuan yang di dalam Alkitab disebutkan perempuan Sunem. Perempuan ini sangat kaya dan juga sangat baik hati, sangat murah hati. Karena Elisa sering diundang untuk makan bersama dia, maka pada suatu hari dia berkata kepada suaminya, aku sudah tahu bahwa abdi Allah ini adalah orang yang hamba yang kudus. Karena itu kita buatkanlah dia sebuah kamar di atas, supaya kalau dia berkunjung ke tempat kita, dia bisa beristirahat, dia bisa menginap di kamar tersebut. Nah adik-adik, di kamar itu juga dilengkapi dengan meja, dengan kursi, tempat air untuk Nabi Elisa beristirahat. Adik-adik, inilah kemurahan dari perempuan Sunem itu. Dia sungguh beriman kepada Tuhan bahwa Elisa itu adalah Nabi Allah yang kudus. Nah selanjutnya adik-adik, Elisa menanyakan kepada perempuan itu, apa yang dapat kubantu untuk engkau? Ternyata adik-adik, dia tidak meminta apapun. Dia katakan dia sudah sangat berkecukupan. Dia tinggal di tengah-tengah kaumnya. Kemudian Elisa berkata kepada Gehasi, coba engkau tanyakan apa yang dia butuhkan. Kemudian Gehasi datang dan mengatakan kepada Elisa bahwa kesulitan perempuan ini adalah dia belum mempunyai anak karena suaminya sudah tua. Adik-adik, kemudian Elisa memanggil perempuan Sunem ini dan berkata bahwa tahun depan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan akan melahirkan. Nah adik-adik, perempuan ini sudah begitu lama menanti hal ini, sehingga dia tidak begitu percaya dengan perkataan Elisa. Sehingga dia mengatakan, janganlah Tuanku memberi harapan yang kosong. Kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Tahun depan, tepat seperti apa yang dikatakan Nabi Elisa, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kita tidak bisa membayangkan betapa sukacitanya perempuan ini bersama dengan suaminya. Betapa anak ini sangat disayangi, sangat dijaga. Adik-adik, kemudian anak ini bertumbuh menjadi besar, dan pada suatu kali ketika dia mendatangi ayahnya yang sedang bekerja di ladang, tiba-tiba dia berteriak, aduh kepalaku, kepalaku. Kemudian dia jatuh adik-adik, dan ayahnya menyuruh seorang bujangnya untuk mengangkat anak itu. Angkatlah anak itu dan berikanlah kepada ibunya. Kemudian anak itu diangkat dan diberikan kepada perempuan Sunem itu. Perempuan Sunem itu menggendong dia, memangku dia, dan adik-adik pada siang hari ternyata anak ini mati. Nah adik-adik, betapa sedihnya perempuan ini. Benar-benar dia merasa sedih. Mengapa Tuhan sudah memberi? Mengapa diambil kembali? Kemudian adik-adik, dia mengangkat anak itu dan meletakkan di kamar yang sudah dibuatnya untuk Elisa. Anak itu diletakkan di situ, kemudian dia keluar, dia menutup pintu. Adik-adik, perempuan ini tidak hanya sampai di situ saja. Di dalam kesedihannya, dia tidak larut di dalam kesedihannya. Apa yang dia lakukan? Kemudian dia meminta izin kepada suaminya untuk mengunjungi Nabi Elisa di Gunung Karmel. Ya, dia meminta suaminya mengunjungi Nabi Elisa di Gunung Karmel. Karena dia tetap percaya, dia tetap beriman kepada Allahnya Nabi Elisa. Bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk dia. Karena itu dia berangkat ke Gunung Karmel untuk menemui Elisa. Ketika sampai di sana, Elisa sudah melihat dari jauh. Dan Elisa menyuruh Gehasi, bujangnya,
untuk menyambut perempuan itu dan menanyakan, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Perempuan itu menjawab, "Selamat." Nah adik-adik, dia tidak mengatakan kesedihannya, tapi dia mempunyai satu semangat untuk menjumpai Elisa. Ketika dia sampai di gunung itu, dia menyembah kepada Elisa dan sujud menyembah kepada Elisa dan memegang kaki Elisa, dan dia meminta tolong untuk menghidupkan anak itu. Tetapi Gehazi sepertinya ingin mengusir dia. Tapi apa yang dikatakan Elisa? Biarkanlah dia sedang sangat bersedih sekali karena kehilangan anaknya. Adik-adik, kemudian Elisa menyuruh Gehazi untuk datang menemui anak perempuan itu, dan Elisa memberikan tongkat kepada Gehazi agar Gehazi meletakkan tongkat itu di atas anak itu yang terbaring. Adik-adik, itu dilakukan oleh Gehazi. Kemudian Gehazi kembali dan mengatakan anak itu tidak bangun, atau anak itu benar-benar mati. Kemudian berkatalah perempuan itu, "Demi Allah yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Adik-adik, dengan kata lain, perempuan ini ingin sekali Elisa yang datang untuk menemui anaknya yang sudah mati. Elisa sendiri yang dipercaya olehnya untuk mengadakan mujizat untuk membangkitkan anak itu. Karena permintaannya begitu kuat, akhirnya Elisa menyetujui dan Elisa berjalan mengikuti perempuan itu. Ketika sampai di rumahnya, benar adik-adik, Elisa naik ke kamarnya yang di atas, dan Elisa melihat, benar, anaknya sudah mati dan tidak bangun. Kemudian apa yang dilakukan Elisa adik-adik? Dia menyuruh perempuan itu keluar, dia menutup kamarnya sehingga tinggal Elisa dengan anak yang mati itu. Apa yang dilakukan Elisa adik-adik? Elisa tidak dapat membangkitkan anak itu. Karena itu Elisa berdoa kepada Tuhan. Elisa memohon, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengadakan mujizat untuk membangkitkan anak itu. Kemudian Elisa melakukan, Elisa meniarapkan badannya di atas badan anak itu beberapa kali. Kemudian Elisa bangun dan Elisa berjalan ke sana ke sini, kemudian menariapkan lagi badannya di atas badan anak itu. Rupanya adik-adik, mujizat terjadi. Ketika itu badan anak itu menjadi panas, dan kemudian Elisa bangun lagi, berjalan lagi ke sana ke sini di dalam kamar itu dan meniarapkan lagi. Ketika Elisa meniarapkan badannya di atas anak yang sudah meninggal itu, apa yang terjadi? Kemudian anak itu bersin sebanyak 7 kali dan dia bangun. Ya, adik-adik, anak itu sudah dibangkitkan oleh Allahnya Elisa. Kemudian apa yang dilakukan Elisa? Elisa memanggil perempuan itu dan mengatakan, "Anakmu sudah bangkit." Perempuan itu langsung tersungkur adik-adik di kaki Elisa dan dia menyembah Elisa, menyembah Tuhan sampai mukanya ke tanah. Adik-adik, itulah yang dilakukan oleh perempuan itu. Kemudian Elisa mengatakan, "Angkatlah anakmu." Kemudian dia mengangkat anaknya, membawa turun anaknya. Nah adik-adik, di dalam kehidupan kita seringkali juga kita menemui sesuatu jalan yang buntu, yang sudah tidak mempunyai harapan apa-apa. Ya mungkin ditinggalkan oleh keluarga yang kita cintai, entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu siapapun. Tetapi percaya adik-adik, dalam keadaan apapun, dalam setiap pergumulan apapun, Tuhan Yesus adalah Allah yang maha baik. Tuhan Yesus adalah Allah yang pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Adik-adik, kakak ingin mengutarakan sebuah kesaksian dari kehidupan kakak bersama keluarga. Adik-adik, pada tahun 1982, adik saya yang berumur 17 tahun dipanggil oleh Tuhan. Kakak bertanya adik-adik, "Tuhan, mengapa dia yang baru percaya kepada Tuhan Yesus ambil? Apakah ini adil?" Kakak sungguh tidak tahu adik-adik. Ada apa rencana Tuhan? Tetapi adik-adik, seiring berjalannya waktu, rupanya sebelum adik ini meninggal,
dia sudah mengatakan kepada orang tua kakak, datang kepada Yesus. Adik-adik, akhirnya kakak melihat orang tua kakak ini datang ke gereja, percaya, dibaptis, dan berarti diselamatkan. Puji Tuhan. Nah adik-adik, berjalannya waktu yang begitu lama, akhirnya sampai hari ini kami 8 saudara, semuanya dari yang terbesar sampai yang terkecil, itu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Nah kakak baru tahu adik-adik, itulah rencana Tuhan yang indah dalam keluarga kami. Satu orang diambil oleh Tuhan karena memang sudah selamat. Dan 7 orang ini bersama dengan orang tua kakak belum diselamatkan. Ya, dengan diambilnya ini, akhirnya terjadi keselamatan di seluruh keluarga kami. Itulah Allah yang baik. Itulah rencana Tuhan yang sering kita tidak mengerti. Tapi tetaplah berharap, tetaplah berdoa, tetaplah memohon kepada Tuhan Yesus untuk Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Adik-adik, kita mau membuka Alkitab kita. Kita mau membuka ayat hafalan yang hari ini diambil dari Amsal 10 ayat 28. Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa membuat box seperti ini dan bisa memasukkan persembahannya seperti ini. Jika sudah bisa kita bertatap muka, adik-adik bisa memberikan persembahan ini kepada guru kelas masing-masing. Atau adik-adik bisa mentransfer dengan nomor rekening di bawah ini dengan minta bantuan kepada mama atau papa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami juga sudah mempersembahkan persembahan untuk menolong sesama kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami, sehingga kemuliaan nama-Mu saja yang diberitakan. Biarlah persembahan ini sangat-sangat berguna untuk orang yang berkekurangan. Tuhan Yesus, kami juga sungguh bersyukur Engkau telah memberitakan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk tetap berharap, untuk tetap berdoa seperti perempuan Sunem itu dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesulit apapun yang sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Biarlah kami boleh beriman, kami boleh meyakini Tuhan Yesus tetap baik dalam semua keadaan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa.